Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Supriyadi dengan NPM A1A021006 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang menyangkut tentang sumber ajaran Islam. Oke, untuk pengertian terlebih dahulu, sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman atau acuan untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri, Al-Quran adalah kalamu Allah yang berisi firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran ini secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya qara'a yaqra'u yang berarti membaca atau bacaan. Jadi dapat kita simpulkan adalah bahwa Al-Quran ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabatnya secara mutawatir. Karena bagi yang membaca Al-Quran maupun yang mendengar akan mendapatkan pahala. Seluruh para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena pada umumnya isi kandungan Al-Quran tersebut bersifat kuli, umum atau global dalam membahas satu persoalan. Itulah sebabnya Al-Quran dijadikan sumber hukum yang utama. Jadi Al-Quran memerlukan interpretasi sebagai upaya untuk mencari ayat yang bersifat kuli, umum, atau global tersebut. Untuk merinci kandungan Al-Quran diperlukan hadis Nabi SAW. Sebab tanpa adanya hadis Nabi tersebut, banyak Al-Quran yang maknanya sulit dipahami secara jelas. Hadis-hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau menafsirkan atau hadis tafsir terhadap ayat-ayat yang bersifat global tersebut. Karena hadis-hadis Nabi SAW sifatnya terbatas, maka dianjurkan untuk para ulama yang mempunyai kemampuan ijtihad untuk menafsirkan Al-Quran agar kandungan dalam Al-Quran tersebut dapat dipahami secara utuh. Selanjutnya, ada pun beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Kedua, yaitu ada ganjaran pahala saat membaca Al-Quran baik dalam sholat atau lainnya. Yang ketiga, sholat tidak sah tanpa membaca ayat dari Al-Quran. Keempat, Al-Quran terus dipelihara dan terjaga berbagai bentuk pengurangan, penambahan, atau perusakan dan upaya yang orang-orang ingin mengubahnya. Kelima, Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk kontradiksi. Yang keenam yaitu Al-Quran mudah dihafal. Ketujuh, Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang mampu membuatnya. Bahkan orang-orang Arab pada zaman terdahulu pernah ditantang untuk membuatnya, tapi tidak satupun mereka yang sanggup menandingi Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya kedelapan yaitu kedamaian dan kasih sayang dilimpahkan kepada muslim yang membaca Al-Quran. 9. Al-Quran diperuntukkan bagi orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah Al-Quran adalah penyembuh hati bagi penyakit syirik, munafik, serta yang lainnya. Bahkan Al-Quran juga menjadi obat bagi penyakit fisik, seperti surah Al-Fatihah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis sahih. Sumber hukum ajaran Islam yang selanjutnya yaitu As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah ini perlu dipahami oleh umat muslim utamanya. Pasalnya, Sunnah merupakan sumber hukum yang utama setelah Al-Quran, berarti sumber hukum kedua. As-Sunnah ini merupakan sikap, tindakan, ucapan, perilaku, dan cara hidup Rasulullah SAW selama beliau hidup. Sunnah didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah SAW. Jadi, hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah merupakan bagian dari teladan baik umat Islam, yakni teladan baik Rasulullah SAW. Jika kita membahas dari sudut pandang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, As-Sunnah ini atau sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan,
perlakuan, perkataan, sikap, dan cara pola perilaku hidup beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan. Jadi, pengertian sunnah secara sederhananya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Lalu, jika kita membahas secara etimologi, pengertian sunnah ini adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Ada beberapa macam as-sunnah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari segi bentuknya. Dilihat dari segi bentuknya ini dibagi kembali. Yang pertama ada as-sunnah qauliyah, yang artinya adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa, syarak, dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Sebenarnya ada banyak contoh dari sunnah qauliyah ini, tapi saya akan memberikan contoh beberapa. Yang pertama yaitu hadis tentang membaca Al-Fatihah saat sholat. Hadisnya adalah tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua ada hadis tentang penentuan puasa Ramadan. Hadisnya adalah berpuasalah kalian ketika melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasalah dan berbukalah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah contoh dari sunnah qauliyah. Selanjutnya kita ke sunnah yang berikutnya. Yang selanjutnya ada sunnah fi'liyah. Adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tindakan yang dimaksud dalam sunnah ini termasuk tindakan agama dan duniawi. Sunnah fi'liyah biasanya terkait dengan penjelasan soal ibadah dan penyelenggaraan hukum Islam. Adapun contoh dari sunnah fi'liyah seperti tata cara sholat, puasa, haji, dan semacamnya. Adapun contoh sunnah fi'liyah selanjutnya yaitu hadis tentang mencuci tangan sebelum makan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222, An-Nasai nomor 257, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Dan yang selanjutnya adalah sunnah takriyah. Pengertian dari sunnah takriyah ini adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah SAW terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan persetujuan Nabi atau takrir terhadap perbuatan sahabat tersebut. Sunnah takriyah ini meliputi persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam 2 cara yang berbeda. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Kedua, ketika Rasulullah SAW menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan sahabat tersebut. Contoh sunnah takriyah ini sebenarnya jika dibandingkan dengan sunnah sebelumnya, qauliyah dan fi'liyah, jumlah sunnah takriyah ini lebih sedikit. Namun, sunnah ini memiliki perkara penting dalam hukum Islam. Berikut ada beberapa contoh tentang sunnah takriyah. Adapun contoh yang pertama yaitu hadis tentang tayamum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, ia berkata, pernah ada 2 orang bepergian
dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapat air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat tersebut dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulanginya. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, "Kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup." Dan beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulanginya, "Bagimu pahala 2 kali." Adapun contoh sunnah takriyah yang selanjutnya yaitu hadis tentang daging dog atau sejenis biawak. Hadis ini menceritakan ketika Rasulullah SAW dijamu daging dog atau sejenis biawak, namun Rasul tidak memakannya. Kemudian ada sahabat yang menanyakan, apakah daging tersebut halal atau tidak? Apakah makanan ini haram ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tidak, hanya saja makanan ini tidak terdapat pada kaumku dan aku tidak menyukainya. Lalu selanjutnya macam-macam hadis yang dilihat dari jumlah perawinya. Yang pertama yaitu ada hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang terpercaya. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar disebut hadis mutawatir adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi hadis harus hal-hal yang dicapai oleh panca indera. Yang kedua, orang-orang yang meriwayatkan harus benar-benar terpercaya. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang meriwayatkan harus hidup pada satu zaman. Yang kedua ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tapi tidak mencapai tingkat pada hadis mutawatir. Yang ketiga ada hadis sahih, hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, sanadnya bersambung. Dan yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Yang keempat, tidak syadz atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih syahih. Selanjutnya, tidak cacat walaupun tersembunyi. Yang keempat ada hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak syadz. Yang kelima ada hadis dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak dobit, syadz dan cacat. Lalu berdasarkan kualitasnya, para ulama sepakat membagi hadis ini dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Berdasarkan kualitasnya, para ulama sepakat hadis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hadis sahih, ialah hadis yang bersambung sanadnya, adil dan labib atau kuat hafalan riwayatnya, tidak syadz, ganjil atau menyimpang, dan tidak cacat. Selanjutnya ada hadis hasan, ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayat hadis yang adil, rendah tingkat kelabinannya, mulai dari awal sanad sampai akhir tidak syadz dan tidak cacat. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif, ialah hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis syahih dan hadis hasan. Baik hadis syahih, hasan maupun dhaif juga dibagi dalam beberapa jenis kembali. Hadis syahih dan hasan dibagi masing-masing menjadi 2, yaitu lil dzati dan lil ghairi. Sedangkan hadis dhaif banyak macamnya, di antaranya hadis dhaif mu'allaq, mu'dal, munkati mursal, mudallas, ma'udul matruk, munkar, mu'ali, mudraj, maklub, muttarib, musyahab, majul, syash, mukhattali, dan lain-lain. Banyaknya hadis dhaif ini berkaitan dengan tidak terpenuhnya salah satu atau 5 syarat dari hadis syahih. Berdasarkan kedudukannya, sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum ajaran Islam setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan agama ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran.
Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis. Ulama muhadditsin pada umumnya mengidentikan antara sunnah dengan hadis, yakni segala sabda, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Akan tetapi, jika kita tidak memperhatikan perspektif historisnya, maka sunnah dan hadis sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun di antara keduanya terdapat jalinan yang erat. As-sunnah di samping sebagai penafsir terhadap ajaran berfungsi juga sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke landasan atau melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau beribadah, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih hidup. Hukum Islam selanjutnya yaitu ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan untuk berpikir secara maksimal untuk melakukan hukum syar'i dan syarah, yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika suatu masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, yang melalui akal pikiran dengan kita mengacu pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad ada 7. Yang pertama yaitu ijma', kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkataan yang terjadi. Yang kedua yaitu qiyas atau menghubungkan atau juga disebut dengan menimbang. Selanjutnya yaitu istishan, tindakan meninggalkan hukum ke hukum lainnya disebabkan karena adanya syarat diharuskan untuk meninggalkannya. Yang keempat ada istishab, menetapkan suatu keadaan yang berlalu sebelumnya. Dan yang kelima ada maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum. Dan yang keenam ada sudut dzari'ah, tindakan dalam memutuskan sesuatu yang berubah menjadi makruh atau haram. Dan yang terakhir ada suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat. Jika ditinjau secara bahasa, ijtihad berarti mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Umumnya, ijtihad dikenal dengan proses hukum syariat dengan cara mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Jadi, dapat disimpulkan jika ijtihad adalah penetapan dari salah satu sumber hukum Islam yang digunakan. Lalu selanjutnya, bagaimana kedudukan ijtihad di dalam sumber hukum ajaran Islam? Dalam sumber hukum ajaran Islam, memang tidak dapat dikesampingkan karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Ijtihad ini berfungsi untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ijtihad ini berfungsi untuk mendapatkan solusi dari suatu persoalan yang ketetapan hukumnya belum ada dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hal inilah yang membuat ijtihad mempunyai kedudukan dan juga legalitas yang sah dalam Islam. Meski begitu, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ijtihad. Beberapa syarat tersebut adalah yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, fikih, ilmu, tafsir, dan juga tarik. Dan yang ketiga ada mengetahui cara untuk merumuskan hukum dan juga melakukan qiyas. Selanjutnya ada memiliki akhlakul karimah yang baik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ijtihad tadi.
Oke teman-teman, dari video ini kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3, yang pertama ada Al-Quran, kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika terdapat kesalahan pada video ini, kami harap untuk memberi komentar atau saran yang positif agar kami bisa memperbaiki atau bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya Rendy Supriyadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.